Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Esos, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 5, kelompok 1 NBH 09, instansi atau unit kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pangkal. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari agenda 3 mengenai kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, khususnya materi Smart ASN atau aparatur sipil negara. Sebelum kita jauh melangkah dalam pembahasan, saya akan membahas sedikit mengenai apa sih yang dinamakan dengan literasi digital. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital saja, namun juga budaya menggunakan digital, etis menggunakan media digital, dan aman menggunakan media digital. Pada pembahasan kali ini, setidaknya kita akan membahas atau menyinggung sedikit mengenai 4 pilar literasi digital bagi seorang aparatur sipil negara. Penting kita ketahui bahwa sebagai aparatur sipil negara, kita harus mempunyai 4 pilar ini. Yang pertama, kita harus mempunyai digital skill atau kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak teknologi informasi dan komunikasi serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada yang dinamakan dengan digital culture atau budaya digital, bagaimana kita mampu membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika melalui pemanfaatan TIK. Kemudian ada yang dinamakan etika digital atau digital ethics, di mana kemampuan merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada yang dinamakan dengan digital safety atau keamanan dalam bermedia digital. Kemampuan mengenali, mempolakan, serta menganalisis dan menimbang dan untuk mencegah atau meningkatkan perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa 4 pilar literasi digital bagi ASN ini penting? Karena 4 pilar ini menjadi fondasi yang utama bagaimana seorang ASN berinteraksi dengan media digital, khususnya dalam transformasi digitalisasi pelayanan ASN hari ini. Kemudian ada beberapa kompetensi keamanan digital yang harus juga dikuasai. Yang pertama adalah pengamanan perangkat digital, kemudian pengamanan identitas digital, kemudian mewaspadai penipuan digital, kemudian memahami rekam jejak digital, dan yang kelima memahami keamanan digital bagi anak. Ini merupakan kompetensi dasar bagaimana kita sebagai seorang ASN harus memperhatikan kompetensi ini guna menjaga data-data atau perlindungan pribadi kita. Kemudian yang selanjutnya ada yang dikatakan dengan digital rights atau hak digital warga negara. Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Hak digital ini meliputi hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa nyaman. Hak harus diiringi dengan tanggung jawab. Di mana tanggung jawab digital meliputi penjagaan hak-hak atau reputasi orang lain, menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat atau kesehatan moral publik. Dan pembahasan selanjutnya ada prinsip praktik digital yang baik bagi seorang ASN. Yang pertama adalah menyediakan pelayanan inklusif dan responsif yang mendorong pekerjaan digital maupun aktivitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, menyertakan aspek kesejahteraan digital dalam kebijakan yang sudah ada, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan aksesibilitas dan inklusi. Kemudian yang ketiga, menyediakan lingkungan fisik daring yang aman. Dan yang keempat, mematuhi petugas yang bertanggung jawab mengenai aktivitas digital. Dan yang kelima, penuhi tanggung jawab etik dan hukum yang berhubungan dengan aksesibilitas, kesehatan, kesetaraan, dan inklusi. Dan yang keenam, menyediakan pelatihan, kesempatan belajar, pendampingan, dan bantuan partisipasi dalam kegiatan digital. Dan yang ketujuh, memahami potensi dampak positif maupun negatif dari aktivitas digital pada kesejahteraan individu. Kemudian yang terakhir, menyediakan sistem perlengkapan dan konten digital yang inklusif dan mudah diakses. Demikian penjelasan singkat mengenai materi Smart ASN yang merupakan bagian dari agenda 3 peran dan fungsi serta kedudukan aparatur sipil negara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.